model dan media pembelajaran GLB dan GLBB. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri atas 11 anggota akan memaparkan tentang model pembelajaran dan media pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran fisika materi GLB dan GLBB. Dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki suatu strategi agar tujuan pembelajaran dapat dicapai siswa secara efektif dan efisien. Strategi yang bisa digunakan oleh guru adalah dengan menyediakan metode atau model maupun media pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan model pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran fisika pada materi GLB dan GLBB. Yang pertama ada PBL atau Problem Based Learning. Ini merupakan model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang kedua ada metode demonstrasi melalui pendekatan quantum learning. Yang ketiga ada inquiry terbimbing. Kemudian ada Teams Games Tournaments atau TGT dengan strategi peta konsep. Setelah itu ada Numbered Head Together atau NHT. Kemudian yang terakhir ada STEM. Model yang pertama yaitu PBL. Model PBL adalah suatu pendekatan yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar memecahkan masalah, serta menemukan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Dengan guru sebagai fasilitator, model pembelajaran PBL ini akan membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi informasi yang diterima siswa pada saat pembelajaran akan lebih lama diingat olehnya. Selanjutnya, metode demonstrasi melalui pendekatan quantum learning. Metode demonstrasi adalah cara pencapaian tujuan pembelajaran dengan memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan menggunakan media atau alat peraga sesuai dengan materi yang diajarkan. Pendekatan quantum learning adalah suatu pendekatan yang menggabungkan antara belajar dan bermain, antara rangsangan internal dan eksternal, dan waktu yang dihabiskan di dalam zona aman maupun di luar zona. Metode ini telah terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada materi GLBB. Berikutnya model inquiry terbimbing. Model ini merupakan model pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa, di mana guru membimbing siswa dalam melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan siswa dalam situasi diskusi. Dengan menerapkan model inquiry terbimbing ini, siswa tidak hanya memperoleh peningkatan prestasi belajar, melainkan juga memperoleh keterampilan dalam melakukan komunikasi ilmiah. Kemudian ada TGT atau Teams Games Tournaments dengan strategi peta konsep. Model TGT ini adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, suku, atau ras yang berbeda. Dalam model TGT ini mengandung unsur permainan dan pertandingan. Peta konsep di sini berfungsi untuk menggambarkan ikhtisar seluruh materi. Model TGT ini terbukti dapat meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa. Model pembelajaran fisika pada materi GLB dan GLBB selanjutnya adalah model NHT atau Numbered Head Together. Model NHT adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik siswa dengan menekankan kesadaran siswa untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan siswa lain. Tujuan dari model ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, juga untuk meningkatkan semangat kerjasama antar siswa. Kelebihan dari model ini adalah siswa bisa saling bekerja sama, bertukar pendapat, dan berdiskusi sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Tentunya, jika prestasi belajar siswa itu meningkat, maka akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Sesuai berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisyanawati dan kawan-kawan pada tahun 2018 tentang penerapan model pembelajaran NHT berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sungai Raya pada materi gerak lurus. Model selanjutnya yaitu model pembelajaran fisika pada materi GLB dan GLBB dengan menggunakan model STEM. STEM merupakan model pembelajaran yang menggabungkan antara sains, teknologi, mesin, dan matematika.
STEM ini merupakan kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Tujuan dari model pembelajaran STEM ini adalah siswa bisa mampu menerapkan dan mempraktekkan konten dari STEM pada kehidupan sehari-hari. Sesuai dari hasil penelitian Sumarwa, Astuti Endah pada tahun 2018 yang mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan model STEM itu dapat meningkatkan motivasi dan kreasi siswa dalam mata pelajaran IPA dan mampu membuat siswa paham mengenai materi GLP dan GLPB. Contoh penelitian yang dilakukan Sumarwa ini adalah pembelajaran IPA berbasis STEM ini menggunakan rancangan engineering proses dalam proses pembuatan mobil serta mengintegrasikan konsep matematika untuk menghitung perpindahan mobil tersebut sehingga mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Selain itu, model pembelajaran STEM ini juga bisa memberikan pengaruh hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu model pembelajaran yang terakhir pada pembahasan kita kali ini, yaitu model pembelajaran kognitif konflik strategi. Kognitif konflik strategi merupakan strategi pembelajaran yang menghadapkan siswa pada situasi yang bertentangan dengan konsep dan kemudian siswa diarahkan pada percobaan atau demonstrasi untuk membuktikan konsep tersebut. Kognitif konflik strategi adalah strategi perubahan konseptual yang dapat menggoyahkan kesalahpahaman siswa untuk mendapatkan konsep ilmiah yang benar. Jadi, model pembelajaran ini bisa digunakan untuk mengatasi miskonsepsi siswa dalam pembelajaran, terutama pada materi GLP dan GLPB. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Sukaryasih pada tahun 2016, yang berjudul Kognitif Konflik Strategi dapat mengurangi miskonsepsi materi gerak pada kelas 10 SMAN 1 Watoput. Pembahasan selanjutnya yaitu media yang dapat digunakan dalam gerak lurus beraturan. Ada dua benda yang saling berkaitan yaitu DT Sense Infrared Proximity Detector dan Microcontroller Atmega 8. Dua benda ini bisa digunakan untuk merancang instrumentasi pengukur waktu dan kecepatan. DT Sense Infrared Proximity Detector adalah sebuah modul sensor cerdas yang mampu digunakan sebagai pendeteksi keberadaan suatu objek dan juga berfungsi untuk perancangan instrumentasi pengukur waktu dan kecepatan yang digunakan pada pembelajaran GLB. Sedangkan Microcontroller Atmega 8 adalah sarana input yang merupakan pencacah biner. Prinsip kerja alat ini adalah DT Sense sebagai saklar yang berfungsi menyalakan dan mematikan timer yang akan dihitung oleh microcontroller Atmega 8. Sedangkan microcontroller sebagai sebuah pengendali yang berukuran mikro. Perhitungan timer ini berfungsi untuk mengetahui berapa waktu yang diperlukan sebuah benda yang bergerak melintasi jalan sepanjang DT Sense Infrared Proximity Detector. Selanjutnya yaitu media pembelajaran yang mampu menerapkan GLB dan GLBB. Pertama yaitu mobil bertenaga balon atau balon power car. Yang kedua pesawat Edward berbasis pengolahan aplikasi tracker. Yang ketiga ticker timer. Yang keempat game edukasi fisika. Yang kelima video eksperimen nyata. Mobil bertenaga balon atau balon power car. Mobil mainan yang dipasangi balon yang sudah diisi angin. Setelah itu, tali pada balon dilepas dan mobil akan melaju karena dorongan angin dari balon. Tujuan dari siswa membuat mobil bertenaga balon adalah untuk memudahkan dalam memahami konsep GLB dan GLBB. Serta untuk menerapkan poin engineering pada model pembelajaran. Hasil yang didapatkan pada penelitian adalah siswa merasa senang serta mampu meningkatkan motivasi dan kreasi siswa dalam pembelajaran IPA. Yang kedua yaitu pesawat Edward berbasis pengolahan aplikasi tracker. Media ini merupakan pengembangan dari media pesawat Edward. Pesawat Edward yang pertama berupa peralatan yang terdiri dari dua massa yang terhubung dengan benang atau tali pada sebuah katrol tetap. Pesawat Edward merupakan salah satu aplikasi yang sering digunakan untuk menggambarkan
hukum 2 Newton, di mana dalam eksperimen yang telah dilakukan sebelumnya mengalami banyak kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain masih menggunakan mistar dan stopwatch dalam menentukan kecepatan dan percepatan gerak benda, sehingga data yang diperoleh kurang akurat dan bersifat subjektif, serta kurang memunculkan karakteristik dari GLB dan GLBB. Oleh karena itu, pada penelitian yang telah pesawat Edward dikembangkan dengan tambahan aplikasi tracker. Hasil dari penelitian tersebut adalah media pembelajaran pesawat Edward berbasis aplikasi tracker, mampu memberikan hasil yang sesuai dengan karakteristik GLB dan GLBB. Yang ketiga yaitu ticker timer. Ticker timer alat yang digunakan dalam percobaan fisika untuk mengamati karakteristik gerak suatu benda. Media ini sangat dikaitkan dengan materi gerak lurus. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah alat ticker timer layak digunakan sebagai media pembelajaran gerak lurus. Serta dengan media ticker timer ini, siswa lebih mudah dalam memahami konsep gerak lurus. Yang keempat, game edukasi fisika. Karena pada zaman sekarang banyak sekali siswa yang menyukai game, media pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta prestasi belajar siswa pada bahasan GLB, GLBB, dan GJB. Media pembelajaran ini dibuat karena menurut peneliti, siswa membutuhkan media pembelajaran yang bersifat mandiri serta kebanyakan siswa menyukai game. Hasil dari media pembelajaran game edukasi adalah motivasi dan prestasi belajar siswa mengalami peningkatan, serta game edukasi mencapai kualifikasi efektif sebagai media pembelajaran. Yang kelima, yaitu video eksperimen nyata. Dengan video eksperimen nyata, peserta didik dapat mengamati meskipun hanya melalui video saja. Video eksperimen nyata merupakan alternatif yang tepat dalam mengatasi miskonsepsi dan meningkatkan pemahaman konsep siswa tentang konsep gerak. Video eksperimen nyata dalam materi gerak berpotensi untuk meningkatkan pemahaman konsep dan meremediasi siswa kesalahpahaman tentang konsep gerak. Terima kasih.